Selamat datang di Gibakes Podcast kelompok 8. Jadi kali ini saya akan berbicara tentang perubahan yang dijanjikan oleh agen perubahan. Di sini saya kedatangan narasumber yaitu Bapak Akmal Rizal. Selamat datang Bapak Akmal Rizal. Ya, selamat datang Pak, selamat datang semua penonton. Jadi kali ini saya akan mulai sesi acara wawancara sama Bapak Rizal. Jadi tidak usah menunda waktu lagi. Kita mulai sesi wawancaranya. Ya, kali ini saya akan mengajukan pertanyaan pertama kepada narasumber kita. Jadi, apa perubahan yang dijanjikan atau akan dilakukan oleh agen perubahan itu sendiri? Ya, pertanyaan pertama cukup mengesankan ya Pak. Tentu saja perubahan ini mengarah ke pembangunan pertanian. Saya telah melakukan survei ke tempat beberapa di Jawa Timur, dan masih banyak petani yang melakukan kegiatan pertanian dengan cara manual. Tentu saja hal ini akan menghambat produksinya pertanian itu. Nah, saya selaku seorang agen perubahan mengajak dan mengenalkan kepada masyarakat, terkhususnya para petani, untuk pertanian. Hal ini sudah banyak dilakukan di luar negeri dengan masyarakat menerima pembangunan dan tenaga di pertanian modern, seperti menggunakan teknologi canggih, contohnya mesin tanam jagung, mesin tanam padi, dan mesin penyebar pupuk. Jadi Pak, adakah metode yang dilakukan untuk meyakinkan klien itu sendiri? Tentu aja saja ada, karena meyakinkan klien itu sedikit sulit. Maka diperlukan metode-metode yang tepat. Ada pun beberapa metode lain. Satu, mengidentifikasi masalah terlebih dahulu untuk mengetahui arah dan tujuan kegiatan itu kemana. Contohnya, menanam padi menggunakan cara manual memakan biaya lebih banyak. Bagaimana solusinya agar penanaman padi itu bisa menghemat biaya? Dua, melakukan komunikasi ke pihak-pihak yang terlibat seperti masyarakat dan petani. Tiga, mengenalkan perubahan yang akan dilakukan seperti menerapkan mesin panen padi, mesin tanam jagung, dan mesin penyebar pupuk seperti yang saya sebutkan tadi. Empat, mengajak dan meyakinkan klien agar terdorong niatnya untuk melakukan perubahan itu. 5. Melakukan aksi sebagai bukti nyata kepada masyarakat akan hal yang telah dijanjikan. Jadi itu Pak, metode-metode yang dilakukan untuk pembangunan pertanian. Oh ya, baik Pak. Jadi pertanyaan terakhir saya nih Pak, apa benefitnya dengan yang Bapak jelaskan tadi itu Pak? Benefitnya yang pertama kali merasakan itu pasti klien atau para petani. Mengapa? Perubahan itu dilakukan dengan tujuan mengingatkan produktivitas pertanian yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi petani. Selain itu, negara juga merasakan keuntungannya dengan semakin meningkatnya ekspor petani ke negara-negara lain. Nah, sekarang sudah memasuki waktu sesi tanya jawab yang kedua ya Pak. Jadi saya mendapat satu pertanyaan dari pengguna Instagram yaitu Samsudin UD Makmur Pak. Pertanyaannya, apa kunci keberhasilan seorang agen perubahan? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Rizal. Kunci kesuksesan itu sendiri tidak jauh dari sumber daya manusia ya.
SDM itu memiliki peran sebagai inisiator dan agen perubahan itu sendiri. Selain itu juga SDM berperan sebagai pembentuk proses dan budaya untuk pembangunan itu sendiri, Pak. Ya mungkin jawaban dari Bapak Rizal sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Samsudin. Jadi sedikit memberi kesimpulannya. Jadi tujuan dari Bapak Rizal sebagai seorang agen perubahan yaitu tujuannya untuk membuka ruang pengetahuan bagi para petani dan masyarakat dengan adanya teknologi itu sendiri. Jadi mohon maaf sayang sekali karena sudah di ujung waktu. Terima kasih untuk Bapak Rizal selaku bintang tamu sekaligus narasumber kita. Jadi semoga bertemu di lain waktu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Jadi terima kasih untuk menonton dan pendengar setia kami. Jadi sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye.